tampil lebih baik, Brahim Diaz siap rebut posisi sayap kanan Real Madrid. Bulan Januari lalu bukan periode yang mudah bagi Brahim Diaz. Gelandang serang Real Madrid itu harus menelan kekecewaan besar setelah gagal mengeksekusi penalti saat membela Maroko di final Piala Afrika, sebuah momen pahit yang membuat negaranya kehilangan gelar juara. Kegagalan tersebut membuat pemain berusia 27 tahun itu menjadi sasaran kritik dan sempat berada dalam fase sulit, baik secara mental maupun emosional. Namun, alih-alih tenggelam, Brahim justru memilih bangkit dan menjadikan pengalaman itu sebagai bahan bakar untuk tampil lebih kuat. Setelah melewati masa-masa berat, Brahim Diaz perlahan kembali menemukan ritmenya bersama Real Madrid. Ia mengakui kesalahannya secara terbuka dan meminta maaf, meski tetap pulang dari Piala Afrika dengan status peraih sepatu emas dan catatan individu yang impresif. Melansir Diario AS, lingkaran terdekat Brahim meyakini kegagalan tersebut akan membuatnya lebih tangguh secara mental, dan sejauh ini, hal itu terbukti. Saat menghadapi Rayo Vallecano, Brahim masuk menggantikan Jude Bellingham yang cedera di menit kelima dan langsung memberi dampak. Ia mencatatkan assist untuk gol pembuka Vinicius Junior, lalu terlibat dalam pergerakan yang berujung pada penalti penentu kemenangan yang dieksekusi Kylian Mbappe. Brahim sadar ia memiliki peluang untuk masuk ke starting 11 Real Madrid. Namun, jika harus memulai dari bangku cadangan, ia tetap siap menunggu momen dan kembali menjadi pembeda seperti yang telah ia tunjukkan dalam beberapa pertandingan terakhir. Dengan mental yang lebih matang dan performa yang terus menanjak, Brahim Diaz kini bukan sekadar pelapis, melainkan kandidat serius untuk merebut posisi sayap kanan Real Madrid. Michael Carrick permanen, Manchester United bisa gaet Vinicius Junior. Spekulasi masa depan Vinicius Junior kembali mencuat seiring dinamika di dua raksasa Eropa. Di Spanyol, situasi internal Real Madrid tengah berubah. Sementara di Inggris, Manchester United mulai menemukan arah di bawah kepemimpinan interim Michael Carrick. Performa United yang membaik membuka peluang baru di bursa transfer mendatang. Dengan musim panas 2026 diprediksi sibuk, daya tarik klub terhadap pemain top kembali diperbincangkan. Dalam konteks itulah, mantan striker United Luis Saha melontarkan klaim berani. Ia menilai peluang membujuk Vinicius Junior akan terbuka jika Michael Carrick dipercaya menangani tim secara permanen. Manchester United saat ini ditangani Michael Carrick sebagai pelatih interim hingga akhir musim tahun 2025 sampai tahun 2026. Di bawah arahannya, United mencatat 4 kemenangan beruntun atas Manchester City, Arsenal, Fulham, dan Tottenham, serta kembali bersaing untuk tiket Liga Champions. Saha, yang pernah bermain bersama Carrick, menilai rekannya itu layak dipertimbangkan secara serius untuk posisi manajer permanen. Ia mengakui nama-nama besar lain juga masuk bursa. Tetapi dampak Carrick terlihat jelas. Saya ingin sekali melihat Michael diberi kesempatan. Dia melakukannya dengan sangat baik. Dia pekerja keras dan rendah hati, sambung Saha. Real Madrid incar Christian Romero untuk perkuat lini belakang. Real Madrid dikabarkan telah memasukkan nama kapten Tottenham Hotspur, Christian Romero, dalam daftar incaran mereka untuk memperkuat lini belakang pada bursa transfer musim panas 2026. Laporan tersebut menyebutkan bahwa klub raksasa Spanyol ini melihat Romero sebagai sosok ideal untuk menambal pertahanan. Menurut laporan dari El Chiringuito TV yang dilansir pada tanggal 10 Februari tahun 2026, Real Madrid menjadikan Romero sebagai salah satu target utama mereka. Keputusan ini diambil menyusul potensi hengkangnya pemain senior seperti Antonio Rudiger dan David Alaba di akhir musim, yang kontraknya akan segera berakhir. Kehadiran Romero diharapkan dapat memberikan stabilitas, kepemimpinan, dan kekuatan di jantung pertahanan Los Blancos. Pemain berusia 27 tahun asal Argentina ini dikenal dengan gaya bermain agresif, kepemimpinan di lapangan, dan kemampuan duel udara yang mumpuni. Ketertarikan Real Madrid terhadap Romero tidak lepas dari laporan mengenai potensi ketidakpuasan sang pemain di Tottenham Hotspur. Beberapa komentar yang dilontarkan Romero baru-baru ini terhadap manajemen klub di media sosial mengindikasikan adanya friksi terkait ambisi transfer dan performa tim. Christian Romero sendiri menandatangani perpanjangan kontrak jangka panjang dengan Tottenham hingga 2029 pada Agustus tahun 2025. Namun, laporan terbaru dari jurnalis Argentina, Gaston Edul, mengindikasikan bahwa Romero mungkin telah memutuskan untuk meninggalkan Tottenham di akhir musim. Pernyataan Romero sebelumnya yang menyatakan keinginannya untuk bermain di La Liga juga semakin memicu spekulasi.
Tottenham sendiri dikabarkan mematok harga minimal sebesar 60 juta pounds untuk bek andalan mereka. Nilai pasar Christian Romero sendiri saat ini berada di kisaran 54,6 juta atau hingga 66,8 juta euro. Keputusan akhir akan sangat bergantung pada negosiasi antara kedua klub dan kesepakatan yang tercapai. Mbappe bisa ikuti jejak Cristiano Ronaldo di Real Madrid. Pelatih Real Madrid Alvaro Arbeloa menilai Kylian Mbappe memiliki kualitas untuk mengikuti jejak Cristiano Ronaldo setelah penyerang Prancis itu mencetak gol dalam kemenangan 2-0 atas Valencia pada laga La Liga di Stadion Mestalla, Minggu, tanggal 8 Februari tahun 2026. Gol tersebut menjadi gol ke-38 Mbappe musim ini sekaligus membantu Real Madrid menjaga selisih 1 poin dari Barcelona di puncak klasemen. Mbappe mencetak gol keduanya musim ini dalam laga tersebut setelah bek kiri Alvaro Carreras lebih dulu membuka keunggulan pada menit ke-65. Penyerang asal Prancis itu kemudian menggandakan keunggulan Madrid pada masa injury time, dan memastikan 3 poin yang membuat Madrid tetap tertinggal 1 poin dari Barcelona di puncak klasemen La Liga. Gol tersebut menjadi gol ke-38 Mbappe di semua kompetisi musim ini. Dalam musim keduanya di Spanyol, ia sudah mencetak 23 gol di Liga, 13 gol di Liga Champions, serta 2 gol di Copa del Rey. Meski demikian, Arbeloa menilai Mbappe masih memiliki jalan panjang untuk menyamai warisan Ronaldo di Santiago Bernabeu. Ronaldo tercatat sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa Madrid dengan 450 gol dalam 9 musim. Kami pikir tidak akan melihat pemain seperti Cristiano lagi, tetapi Mbappe berada di jalur yang tepat, kata Arbeloa, seperti dikutip dari ESPN. Sejak bergabung dengan Madrid pada musim panas 2024, Mbappe telah mencetak total 81 gol di semua kompetisi, namun, ia belum meraih trofi utama bersama klub tersebut. Selain membahas Mbappe, Arbeloa juga menjelaskan keputusannya memainkan pemain muda David Jimenez di posisi bek kanan dalam laga melawan Valencia. Pada laga tersebut, 2 pemain senior, Dani Carvajal dan Trent Alexander-Arnold, memulai pertandingan dari bangku cadangan. Dani Carvajal terancam hengkang dari Real Madrid. Situasi bek Real Madrid, Dani Carvajal, semakin memanas menyusul minimnya kesempatan bermain yang ia dapatkan. Ia kini disebut-sebut berada di ambang pintu keluar Santiago Bernabeu. Carvajal diketahui baru pulih dari cedera lutut pada awal Januari. Namun, pemain tersebut hanya mencatatkan 27 menit bermain dalam 2 pertandingan. Sebanyak 8 pertandingan lainnya ia hanya mendekam di bangku cadangan. Terakhir saat Los Blancos menundukkan Valencia 2-0 di Mestalla pada Senin, tanggal 9 Februari tahun 2026, dini hari WIB. Laporan dari The Athletic menyebut Carvajal kesal karena tak dimainkan saat laga melawan Valencia. Meskipun demikian, ia bertekad untuk kembali mendapatkan posisinya. Ekspresi kekesalan Carvajal terlihat jelas saat menjalani latihan pasca laga. Momen tersebut ia lalui bersama pelatih fisik Madrid, Antonio Pintus. Real Madrid jadikan Vitinha target transfer utama musim depan. Real Madrid tampaknya belum akan berhenti berburu bintang. Meski telah menggelontorkan dana sebesar 165 juta euro pada musim lalu, raksasa Spanyol ini dikabarkan tengah membidik gelandang Paris Saint-Germain, PSG, Vitinha, sebagai target utama pada bursa transfer musim panas mendatang. Langkah ini diambil manajemen Los Blancos sebagai bagian dari investasi besar untuk memperkuat sektor lini tengah. Menurut laporan Diario AS, Vitinha dinilai sebagai sosok yang paling ideal untuk mengisi kebutuhan taktis tim. Namun, ambisi Madrid ini diprediksi tidak akan berjalan mulus. Sebagai langkah antisipasi jika negosiasi Vitinha menemui jalan buntu, Madrid telah menyiapkan opsi alternatif. Nama gelandang muda AS Alkmaar, Keith Smith, masuk dalam radar pencarian. Pemain berusia 19 tahun itu kini tengah menjadi rebutan sejumlah klub elit Eropa dengan nilai pasar mencapai 60 juta euro. Selain membidik nama-nama baru, Real Madrid juga akan mendapatkan suntikan tenaga dari internal klub. 2 talenta muda, Endrick dan Nico Paz, dijadwalkan kembali ke Santiago Bernabeu setelah menyelesaikan masa peminjaman mereka di Olympique Lyon dan Como. Keduanya diproyeksikan langsung masuk ke dalam skema skuad utama untuk musim depan. Sektor belakang menjadi perhatian serius bagi manajemen Madrid.
seiring dengan berakhirnya masa kontrak David Alaba dan Antonio Rudiger pada musim panas ini, stok bek tengah senior tim hanya menyisakan Eder Militao, Dean Huijsen, dan Raul Asensio. Guna mengatasi potensi krisis tersebut, Madrid mulai memantau Jacobo Ramon yang tampil impresif bersama Como. Keuntungan bagi Madrid adalah kepemilikan klausul pembelian kembali senilai 8 juta euro untuk sang bek. Selain itu, komunikasi kembali dijalin dengan bek Liverpool, Ibrahima Konate. Situasi kontrak Konate yang akan habis di akhir musim menjadikannya target yang sangat potensial untuk didatangkan ke Spanyol, dengan kombinasi antara perburuan bintang kelas dunia, pemulangan pemain muda, dan penguatan lini belakang, Real Madrid terlihat sangat serius dalam membangun stabilitas skuad untuk kompetisi musim mendatang.